Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haniatur Rasidah dengan nomor induk mahasiswa 126-204-201-022. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan mapel, yaitu membahas tentang grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi pada grafik 2 dimensi, fungsi dapat dibuat hanya dari beberapa titik saja atau disebut dengan data diskrit. Seperti contoh di bawah ini, misalkan diberikan nilai suatu fungsi fx untuk x tertentu seperti tersaji pada tabel berikut ini. Jadi, cara memasukkan sintaksnya ke dalam mapel adalah seperti ini. Plot, buka kurung, kurung siku, kemudian kurung siku lagi, 2,10, kurung siku 3,12,5, kurung siku, kurung siku lagi. Masing-masing titiknya itu dimasukkan ke dalam sintaks, sintaksnya. 4,14 kurung siku, kurung siku 6,15,6, kemudian 7,16, dan 9,18. Kurung siku, kemudian kurung siku lagi, baru kemudian tutup kurung. Klik enter. Kita tunggu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Grafik dari fungsi yang titiknya ini tadi. Kemudian, secara default, mapel akan menghubungkan titik-titik data dengan suatu garis. Nah, perintah tersebut dapat ditambahkan option style sama dengan point untuk mendapatkan grafik dengan titik-titik yang tidak terhubung. Jadi, misalkan kita menginginkan grafik yang hanya titik saja tanpa garis, jadi sintaksnya seperti ini. Kita bisa langsung copy, kemudian setelah kurung siku terakhir ditambah dengan style sama dengan point, kemudian klik enter. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Sekarang kita akan belajar mengenai grafik fungsi 3 dimensi. Selain grafik fungsi dalam 2 dimensi, mapel dapat pula digunakan untuk menggambarkan grafik fungsi 3 dimensi untuk fungsi-fungsi yang memiliki 2 variabel. Misalkan diberikan fungsi z sama dengan f, x, y. Apabila grafik fungsi tersebut akan digambarkan menggunakan mapel, maka digunakan perintah plot 3D dengan sintaksnya atau sintaks perintahnya seperti ini. Nah, langsung saja kita akan praktek ke dalam contoh soal. Misalkan saya punya grafik fungsi f, x, y, sin x kali cos x pada x elemen 0 sampai 5 dan y elemen min 1,4. Maka cara memasukkan sintaksnya adalah seperti ini. Plot 3D, mohon maaf ini diganti dengan kecil. Plot 3D, kemudian buka kurung, sin x dikali cos y
koma, X sama dengan 0, titik-titik 5, koma, Y sama dengan negatif 2, titik-titik 4, tutup kurung. Kemudian klik enter. Nah, jadi grafik fungsinya seperti ini. Jadi hasil grafik fungsi berbentuk 3 dimensi ini dapat diubah sudut-sudut pandangnya sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya yaitu dengan mendrag grafiknya dan kemudian digeser sampai pada sudut pandang kita inginkan. Misalkan seperti ini, kita menentukan dari seperti ini atau mungkin seperti ini. Properti dari grafik 3 dimensi juga dapat diubah dengan mengeklik kanan hasil grafik. Kemudian pilih properti yang diinginkan. Untuk menampilkan nama sumbu dari grafik 3 dimensi, caranya adalah klik kanan pada grafik, kemudian pilih akses. Nah, kemudian kita bisa memilih antara boxed, framed, atau normal. Misal di sini kita ganti dengan framed. Nah, ternyata seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan menggabungkan beberapa grafik fungsi 3 dimensi dalam satu bidang gambar. Caranya hampir sama dengan grafik fungsi 2 dimensi. Jadi misalkan akan dibuat grafik f, x, y, dan g, x, y dalam satu bidang gambar dengan x elemen a, b dan y elemen c, d, maka perintahnya adalah seperti ini. Langsung saja kita akan membahas contoh soal. Misalkan di sini terdapat dua grafik, yaitu f, x, y sama dengan cos x plus 2 dikali sin x plus y, dan g, x, y sama dengan x plus y pada x sama dengan 2,3 dan y sama dengan 1,5. Jadi langsung saja kita masukkan sintaksnya. Buka kurung, kemudian kurung siku. Fungsi yang pertama yaitu cos, buka kurung x, ditambah 2 dikali sin x plus y, koma, fungsi yang kedua yaitu x plus y, kemudian kurung siku, koma, x sama dengan 2,3, y sama dengan 1,5. Kemudian baru tutup kurung. Nah, jadi grafik fungsinya seperti ini. Bisa kita geser sesuai sudut pandang yang kita inginkan. Cukup sekian praktik Maple pada pertemuan kelima ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.